Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2025 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Bank Indonesia mengklaim keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2025 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga deposit facility turun menjadi 5% dan suku bunga lending facility turun menjadi 6,50%. Dalam pengumuman hasil RDG, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan pemangkasan suku bunga acuan pada Januari konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2025 dan 2026, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility turun 25 basis point menjadi 5%, dan suku bunga lending facility juga turun 25 basis point menjadi sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, Bank Indonesia memastikan akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi, serta dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga moneter lebih lanjut. Tim Liputan, IDX. Dan hari ini akan kita ulas, pemirsa, terkait dengan kebijakan terbaru dari Bank Indonesia, terutama pasca memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, di mana kita tahu pada konferensi pers RDG BI Januari 2025, suku bunga acuan atau BI rate ini diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Keputusan ini menandai penurunan pertama suku bunga BI atau BI rate pada tahun 2025. Dalam konferensi pers, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pemangkasan suku bunga acuan diputuskan sesuai dengan pandangan Bank Sentral yang pro-stability dan juga pro-growth. Penurunan tersebut juga sejalan dengan masih terbukanya ruang penurunan suku bunga. Ya, keputusan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan atau BI rate ke level 5,75% cukup mengejutkan pasar. Kebijakan tersebut diambil kala rupiah dalam kondisi tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Maka tak heran bahwa sejumlah ekonom kenamaan di dalam negeri terkejut dengan keputusan Bank Indonesia karena BI juga telah menahan suku bunganya selama 4 bulan beruntun. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual, menjadi salah satu ekonom yang mengaku terkejut dengan keputusan terbaru dari Bank Indonesia. Hal itu dikarenakan kurs rupiah saat ini tengah tertekan, meskipun dari sisi tekanan inflasi memang diakui sangat terkendali. Selain itu, Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia, Banjaran Suryo Indrastomo, juga menjadi salah satu ekonom yang mengungkapkan keterkejutannya, di mana ia menitik beratkan bahwa kebijakan pemangkasan BI rate ini dilakukan saat surat berharga di dalam negeri tengah dalam posisi tertekan. Senada, pemirsa, ekonom Bank Danamon, Hosiana Evalita Situmorang, juga mengaku terkejut atas keputusan dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2025. Bank Indonesia secara tak terduga memangkas suku bunga acuan menjadi 5,75% di tengah kondisi kurs yang tengah bergerak di level 16.300 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lain, Head of Economic and Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rahman,
mengaku tak terkejut karena ia mengatakan sebetulnya ruang keputusan pemangkasan suku bunga acuan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia telah terbuka dan telah terlihat sejak Desember 2024. Ya, selanjutnya masih seputar keputusan terbaru Bank Indonesia dari suku bunga acuan, pemirsa, di mana Bank Indonesia menyebut salah satu faktornya yakni soal optimisme dari Bank Indonesia terkait pergerakan indeks dolar Amerika Serikat ke depan. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai optimisme Bank Indonesia terkait hal tersebut, berikut informasi selengkapnya. Bank Indonesia mengklaim telah bisa memperkirakan atau membaca arah pergerakan indeks dolar Amerika Serikat ke depan. Hal tersebut pun menjadi salah satu alasan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada rapat Dewan Gubernur Januari 2025. Terkait pemangkasan BI Rate, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, terdapat dua faktor yang menjadi penentu, di mana faktor pertama adalah dinamika global terutama kebijakan pemerintah Amerika Serikat, dan faktor kedua adalah kebijakan The Fed serta kondisi perekonomian domestik. Dari sisi global, Bank Indonesia mengklaim telah bisa membaca pergerakan The Fed terkait kebijakan Federal Fund Rate pasca Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada pemilu 2024. Kami sudah mulai paham bahwa kemungkinan Fed Fund Rate tahun ini hanya sekali 25 basis point. Itu sudah kami hitung. Dua dampak ini juga kami sudah bisa memperkirakan arah pergerakan dolar indeksnya. Nah, bukan kami harus menunggu semuanya jelas. Namanya pengambilan keputusan selalu menghadapi ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu ada dua tadi. Indikator ekonomi keuangan dan kejelasan arah kebijakannya. Nah, kejelasan arah kebijakan sudah mulai kelihatan. Meskipun memang ya belum jelas banget, masih tidak pasti. Sementara itu, untuk perkembangan ekonomi domestik tahun ini, Bank Indonesia melihat kondisi inflasi masih akan tetap rendah sesuai target 2,5% plus minus 1. Bahkan dalam 2 tahun ke depan diperkirakan masih rendah, sehingga masih ada ruang penurunan suku bunga. Tim Liputan IDXino. Ya, jadi sejumlah faktor yang memang menjadi perhatian Bank Indonesia ini disebut oleh Gubernur BI kemarin sudah mulai dapat terbaca dan juga sudah dapat diperkirakan terkait dengan kebijakan dari The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat, yakni dari Fed Fund Rate-nya sendiri, kemudian juga pergerakan dari indeks dolar Amerika Serikat, sehingga memang dampak-dampaknya terutama terhadap nilai tukar rupiah ini sudah masuk dalam catatan Bank Indonesia. Sementara itu, pemirsa, masih terkait keputusan pemangkasan Bank Indonesia ataupun BI Rate, di mana bankir-bankir pun ini memberikan tanggapan terhadap keputusan BI memangkas suku bunga acuan pada Januari 2025. Sebagian besar bankir pun menyambut baik keputusan terbaru ini. Ya, salah satunya datang dari Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Royke Tumilar, yang menilai keputusan pemangkasan suku bunga acuan domestik ini menjadi sinyal yang baik atau sinyal positif. Menurutnya hal itu menandakan adanya perbaikan prospek ekonomi ke depan dan ia menilai pemangkasan suku bunga dapat mendorong ekspansi kredit walau mungkin tidak terlalu besar. Senada, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan, menilai keputusan pemangkasan suku bunga acuan dari Bank Indonesia ini adalah berita baik, tidak serta-merta akan menurunkan cost of fund. Di mana menurutnya kondisi likuiditas perbankan masih ketat dan suku bunga SRBI masih relatif tinggi. Dan di saat yang sama, bank plat merah lainnya yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk juga menyambut baik penurunan BI Rate sebesar 25 basis point. Corporate Secretary Bank Mandiri M. Asidik Iswara menilai keputusan Bank Indonesia itu merupakan langkah strategis yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Jadi memang berbagai respon disampaikan baik oleh ekonom maupun para bankir sendiri terkait dengan keputusan terbaru dari BI yang memang secara tak terduga ini memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point, tentunya dengan berbagai indikator yang sudah menjadi catatan dari Bank Indonesia. Dan pemirsa, selain keputusan soal suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menyinggung soal prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 lalu dan juga 2025 yang diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Lantas seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terkini versi Bank Indonesia?
Berikut kita simak informasinya. Bank Indonesia merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari nilai tengah sebesar 5,2 menjadi 5,1% di tahun 2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada rentan 4,8 hingga 5,6%, menjadi di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Gubernur Bank Indonesia mengatakan pemangkasan proyeksi tersebut sejalan dengan turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah. Dan ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita khususnya di tahun 2025 dan mulai kelihatan di triwulan 4 ini yang lebih rendah dari perkiraan. Ini dah 2024 sedikit lebih rendah dari titik tengah. Berarti masih di atas 5% tapi mungkin di bawah 5,1%, titik tengahnya 5,1%, ya, di atas 5%. Tahun 2025 yang semula ya kisarannya 4,8 sampai 5,6, titik tengahnya 5,2 itu lebih rendah menjadi 47 sampai 55. Jadi di tengah 5,1. Nah, oleh karena itu this is the timing untuk menurunkan suku bunga supaya bisa menciptakan growth story yang lebih baik. Tak hanya penurunan daya beli, kinerja perdagangan internasional Indonesia juga diperkirakan melambat, di mana ekspor akan lebih rendah sehubungan melambatnya permintaan dari negara mitra dagang utama kecuali Amerika Serikat. Di saat yang sama, dorongan investasi swasta belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, dalam konferensi pers RDGBI Januari 2025, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2024 lalu akan di bawah dari perkiraan. Perlambatan ekonomi tersebut diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025. Gubernur BI Peri Warjio menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2024 diperkirakan sedikit di bawah perkiraan titik tengah yakni 4,7% hingga 5,5%. Kemudian untuk tahun 2025, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,7% sampai 5,5%, sedikit lebih rendah dari kisaran sebelumnya di 4,8% hingga 5,6%. Dan sehubungan dengan hal ini, pemirsa, Gubernur BI Peri Warjio memastikan bahwa Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan juga akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Lebih dari itu, BI juga menyatakan mendukung penuh implementasi program-program pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Ya, pemirsa, itu tadi sebagian kecil dari hasil RDG BI periode Januari 2025 dan kita harapkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter bisa terus melakukan langkah-langkah dan juga kebijakan yang optimal, terutama untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan juga kemudian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga diharapkan dapat berkelanjutan, sehingga otoritas moneter dalam hal ini harus bersinergi dengan otoritas fiskal dan juga sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dan kita harapkan memang dampak positif bisa terlihat dari hasil kebijakan yang memang sudah dilakukan, terutama dari pertumbuhan ekonomi di 2024 dan juga 2025.